ya. Selamat pagi Pak Rizal, alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Sehat ya Pak Fatur ya. Alhamdulillah. Hari ini rencananya mau ngajar di kelas berapa Pak Fatur? Di kelas 11 IPS 2 pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah. Materinya apa Pak Fatur? Materinya adalah tentang Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Perang Dunia I, Perang Dunia II. Pak Fatur boleh cerita sedikit nggak? Sedikit gambaran umum tentang kelas 11 IPS 2. Respon anaknya gimana kalau belajar? Ada 3. Secara umum namanya anak sosial ya, mereka itu biasanya cenderung lebih aktif dalam banyak hal, terutama dalam segi motoriknya. Biasanya mereka lebih banyak bergerak-gerak, terus kurang konsentrasi, banyak yang kurang konsentrasi. Tapi ada beberapa juga siswa yang dalam tanda kutip mereka cenderung diam, ya beragam, tapi lebih cenderung lebih aktif. Berarti mereka masalahnya beragam ya Pak ya? Ada yang Masalahnya beragam. aktif, ada yang diam. Dia Terus untuk solusinya gimana Pak Fatur untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam di kelas ini? tentu dalam pembelajaran menerapkan sistem yang berbeda-beda, atau kalau yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, misalnya pemberian tugasnya nanti dalam bentuk yang berbeda atau cara pengerjaannya yang berbeda-beda. Wow, berarti Pak Fatur sudah persiapkan semuanya ya? Berarti Pak Fatur ini guru teladan loh. Enggak juga Pak, maksudnya ya semampu kita aja, tapi itu pun pasti banyak kendala, banyak tantangan yang ada di kelas, tapi ya berusaha aja, walaupun hasilnya pasti masih jauh dari kata sempurna. Tapi setelah diterapkan pembelajaran diferensiasi, biasanya respon siswa di kelas tersebut gimana Pak Fatur? Kalau ukuran keberhasilan itu banyak ya, artinya ada yang berdasarkan nilai ataupun perubahan pada sikap, dan sejauh yang sudah diamati, kalau dari biasanya perubahan awal itu dari anak-anak itu sikapnya biasanya mulai terlihat, mereka kelihatan lebih antusias karena mereka melakukan apa yang mereka sukai. Wow. Kayaknya gitu sih. Luar biasa Pak Fatur. Kalau gitu Pak Fatur ngomong-ngomong soal sikap, kita sekarang sedang ada tentang pembelajaran sosial emosional. Apakah Pak Fatur dalam pembelajaran memperhatikan perkembangan sosial dan emosional anak Bapak Fatur di dalam kelas tersebut? Secara eksplisit barangkali sudah, namun secara konsep barangkali belum ya. Mungkin ya penilaian ataupun pengamatan berdasarkan yang namanya poin-poin sikap ataupun emosional siswa itu mungkin secara eksplisit sudah, tetapi kalau secara konsep mungkin belum bagus atau sempurna seperti yang diharapkan. Saya lihat di RPP Pak Fatur itu sudah ada Bapak Fatur masukkan tentang metode cara pembelajaran berdiferensiasi Pak Fatur. Saya kira Pak Fatur sudah persiapkan semuanya, mungkin Pak Fatur bisa tambahkan saja tentang pembelajaran sosial emosional. Siap, nanti tentu dengan bantuan Bapak saya minta diskusinya nanti supaya bisa lebih mengeksplor lagi apa itu tentang PSE. PSE. Oke. Boleh Pak Fatur, saya pengen lihat boleh keadaan mengajarnya di kelas seperti apa ya Pak Fatur ya. Siap, boleh sekali, sangat terbantu. Mudah-mudahan nanti juga bisa memberikan dampak dan masukan atau kritikan kepada saya, sehingga nanti saya bisa mendapatkan cara mengajar dan pola mengajar yang lebih baik, tentunya dengan masukan Bapak. Terima kasih Pak Fatur. Oke. Awas ke folder video ya. Bajunya dipakai yang masih pakai baju olahraga, yang masih pakai baju olahraga bajunya dipakai baju putih abu-abunya. Kalau olahraganya sudah selesai, ya olahraganya sudah selesai, jadi baju putih abu-abunya dipakai kembali. Yang belum rapi dirapikan dulu, yang masih keluar-keluar bajunya jasta, laras, atribut sekolahnya dilengkapi. Jasta disiapkan. Mas siap. Di salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Masuk. Bajunya dirapikan. Oke, sudah? Tadi olahraga ya? Ya. Sudah?
basket. Oke, capek, sudah. Baik. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Nihil hari ini? Hari ini nihil? Hari ini perlu menjadi catatan Museum Rekor Indonesia ya. Karena biasanya ada yang sakit, ada yang izin, tapi alhamdulillah hari ini nihil ya. Tentunya harinya lebih semangat lagi belajarnya. Oke? Nah, kalau sudah semangat untuk belajar, coba mana bukunya? Tanda siap belajarnya mana? Tanda siap belajar bukunya, materinya, ataupun kemarin yang sudah saya sampaikan. Kalau kalian akan membuat sebuah video pembelajaran yang terkait dengan materi yang akan kita bahas. Masih ingat materi yang akan kita bahas kemarin tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Tentang dunia 1 dan 2. Sudah dibaca di rumah? Sudah dibaca di rumah? Oke, semua sudah dibaca di rumah. Sudah dipelajari kira-kira ada hal apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Sudah tahu ya tentang perang dunia 1 dan 2? Baik, berkaitan dengan perang dunia 1 dan 2, jadi tujuan kalian mempelajari materi ini adalah kalian diharapkan mampu menganalisa apa yang terjadi pada perang dunia 1 dan 2. Penyebab-penyebabnya, baik secara umum maupun selain itu kalian mampu melihat bagaimana jalannya peperangan. Akhir dari peperangan itu dan yang paling penting adalah dampaknya. Kenapa? Karena kalau namanya perang dunia, pasti dia membawa dampak bukan hanya bagi negara yang terlibat dalam peperangan, pasti adalah negara-negara lain. Indonesia kena tidak? Kalau perang dunia 1 Indonesia terkena dampak apa tidak? Coba siapa yang tahu dampaknya apa kira-kira pada perang dunia 1? Ekonomi. Dalam bidang ekonomi luar biasa. Kita ingat ya, zaman itu tahun 1914, 1919 Indonesia sudah merdeka? Yakin? Yakin. 1914, 1919 atau 1918 itu adalah periode perang dunia 1. Ya. Salah satu dampaknya adalah dikenal dengan namanya dampak dalam bidang ekonomi. Ada nanti dampak Malaysia. Harus tahu ya. Dampaknya namanya Malaysia. Nanti orang Indonesia mempelajarinya dari zaman meleset. Benerin ya, Malaysia. Oke. Kalau perang dunia 2 terjadi tahun 39 sampai dengan 39 itu yang terjadi di Eropa. Kalau yang terjadi di Asia itu 1940 berakhir di tahun 1945. Ingat ya, perang dunia 1 itu bedanya terjadi di Eropa saja. Kalau perang dunia 1 ada di Eropa dan di Asia. Oke, jadi tujuannya tadi ya harus diingat. Ketika kalian sudah tahu tujuannya, harusnya kalian sudah tahu apa yang akan kalian kerjakan. Benar? Oke. Saya akan membagi kalian untuk mempelajari tentang kemarin, ingat ya, apa itu perang dunia 1-2, kemudian bagaimana jalannya peperangan, apa dampaknya, bagaimana hasil ataupun dampak dari terjadinya peperangan, dan juga nanti bagi Indonesia dampaknya ya. Dan untuk mempelajari materi ini kalian sesuai dengan yang sudah Bapak bentuk kelompok pada sebelumnya, coba sekarang silakan duduk berkelompoknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Satu kelompok kemarin berapa? 2. Kelompok ada 3. Yuk, silakan kita berkelompok. Silakan kita lihat boleh. Jalan, sudah? Oke. Kalau sudah ditutup kelompok ini bertiga. Oh yang sisanya kemarin ya? Yang 3 siapa? Oh ini yang sama desa ya, satu kelompok 3. Oke, pastikan kalian sudah mendapatkan kelompoknya. Coba saya tanya dengan Pali, teman kelompoknya mana? Atau masih sendiri? Ada sama siapa kemarin? Yang datang ke sini. Kalau nihil harusnya lengkap, ada pasangannya masing-masing. Ya Agus, pasangannya mana? Ya, oh, duduk dengan kelompoknya. Rashid sama Candika. Oke, sekarang
Balik. Halo balik. Sudah siap? Sudah siap? Terkait dengan pembahasan Perang Dunia 1 dan 2, Bapak akan bagi bagian sebelah sini adalah Perang Dunia 1 dan bagian sini adalah Perang Dunia 2. Oke, siap ya? Ya. Nanti di tugas ini di Perang Dunia 1 dan 2 azan belum? Sudah azan ya? Oke, terkait lagi azan Pak. Sedang azan. Oke, kita istirahat sejenak ya. Sudah? Halo? Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sudah selesai azannya. Coba perhatikan. Nah, langkah kerjanya kalian tadi sudah tahu apa yang diharuskan mencari adalah membuat sebuah video pembelajaran berupa video. Nanti hasil akhirnya berupa video yang kalian tambahkan naratornya ataupun narasinya itu dari suara kalian sendiri. Silakan cari sumbernya dari berbagai hal manapun. Boleh dari buku, dari konten-konten yang ada di internet ataupun di YouTube, TikTok, dari manapun boleh kamu kompilasikan jadi satu bahan video pembelajaran. Oke? Nanti kemudian kamu kasih narasi, kamu kasih perkenalan diri kamu, tulis nama di situ, baru kamu nanti upload ke kanal YouTube kamu masing-masing. Apakah harus banyak subscribernya? Tidak. Yang penting punya email, pasti kamu sudah bisa membuat konten di kanal YouTube. Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan tentang tugas yang akan dikerjakan? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, boleh kamu memulai mengerjakan dari sekarang. Ya, silakan diskusikan dengan teman sekelompokmu untuk membuat video pembelajaran. Oke, Astuti, aman? Oke, mana ya tugasnya ya? Sudah dibuat naratornya? Ya, mana? Menurut kamu gimana, Lara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Gimana? kenalin nama Qurani Abdullah. Kami berdua dari kelas 11. Oh, selamat menonton. Bisa di-up lagi nggak volumenya kamu? Tentang perang dunia kedua. Oh gitu. Itu kamu mengambil dari mana itunya? Dari YouTube. Ada masalah nggak waktu buat? Ada masalah nggak waktu kamu nyari Videonya. Nah, Perang dunia 2 adalah kalau suara itu susah dihilangin. oh gitu. Patah-patah. Kamu buat video naratornya suaranya di mana? Di rumah terus ada tadi yang sebagian di kelas. Ya, keren. Segera diselesaikan ya, kita mau presentasi ya. Mana? Upload ke YouTube ya? Ya, Pak. Berikan nama judulnya, nama kelompok kamu ya. Oke, paham? Ya, pakai Padlet. Pernah dengar Padlet sebelumnya? Ya, nanti saya share melalui Padlet. Nanti kamu bisa membuka karya dari teman-teman kamu di situ. Oke? Ya. Mau segera diselesaikan. Waktu kamu lebih kurang tinggal 8 menit lagi, ayo. Silakan dikerjakan. Yang di belakang aman? Nggak ada masalah ya? Sudah sampai tahap mana? Wah, ini sudah bagus nih, sudah jadi. Ya, bagus. Lagi ngupload berapa persen sudah? 5%, nggak apa-apa, sudah jadi tuh. Ya, apa? Yuk. Ada tambah ya? Kalau sudah caranya ngecek di YouTube jangan lupa ya, cek di koleksi di video saya ataupun video Anda. Boleh. Suara lama dihapus kan? Tadi pakai suara kita gitu. Bener, yang penting kamu narasikan dengan suara kamu. Boleh. Kalau kamu mau lebih terlihat bagus, jangan lupa ditambahkan bukan thumbnail tuh atau TUMBHNAIL ya. Apa artinya? Ada yang tahu artinya thumbnail? Atau gambar muka kali ya? Gambar muka atau gambar awal atau wallpaper untuk tampilan di cover di YouTube ya.
Oke, jangan lupa dibuat itu kalau misalnya mau buat. Boleh. Alhamdulillah. Kan ya? Boleh. 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi selesai. 1 menit lagi selesai. Kok cerita Pak Kakak? Ngupload ya Pak. Ngupload 6%. Oke? Oh, sekolah rajin lah. Kalau ada masalah, silakan bertanya. Silakan, jangan ada masalah. Baik dalam pembuatannya atau dalam pengangkutannya, silakan. Apa ada dia? Nggak ada? Aman ya. Oke. 30 detik. Kalau sudah, linknya tolong dikirim ke saya. Tolong linknya dikirim ke saya. Oke? Di grup WA saja. Ya. Nanti saya upload ke Padlet, kemudian dari Padlet nanti saya kirim linknya ke kamu lagi ya. Oke. Jadi sekarang presentasinya tidak perlu menggunakan bukan InFocus, tapi sebutannya adalah LCD proyektor. Oke. Jadi tidak harus menggunakan LCD proyektor, kamu cukup menggunakan Padlet. Nanti kamu buka link yang saya buka, itu semacam drive. Nanti kita bisa tonton sama-sama melalui Padlet. Paham ya? Paham. Oke, sudah berakhir. Tolong dikirim ke sini. Saya tunggu ya. Ini Hawa belum selesai nih, belum kirim ya? Oke. Empat kelompok lagi yang belum nih, kelompok siapa nih? Oke. Apa kendalanya Gus? Kendalanya? Oleh. Oke, kita tunggu. Oleh Pak. Oke, kalau sudah sambil menunggu teman yang lain, kan itu tinggal proses upload ya, artinya tidak perlu perhatian. Ya, waktunya habis. Bentar ya. Oke, lihat di link yang saya kasih, link Padletnya. Bukan link Padletnya. Saya minta kelompok yang pertama, kelompok Sakira dan Nazrin, maju ke depan. Yang lain buka materinya Nazrin dan Sakira ya, yuk silakan dibuka. Gak apa-apa, saya akan masih ada 1 jam setelah keluar main ya. Masih ada 1 jam setelah keluar main, jadi kita langsung pakai saja. Oke? Jadi nanti setelah keluar main kamu bisa. Yang lainnya, sudah dibuka belum materinya? Ya. Perang dunia 1 atau perang dunia 2? 1. Perang dunia 1 atau 2? 2. Yang punya Syakira? 1. Coba dicek. 1 2. Perang dunia 2 ya. 1 2. 1. Iya. Silakan teman kamu untuk mengecek dan nonton bersama. Namun sebelumnya kamu boleh memperkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan teman-teman, saya Syakira Putri Ariana dan rekan saya. Nanti kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Perang Dunia 1. Nah, teman-teman bisa lihat yang sudah kami share videonya Di Padlet. Yang covernya tuh gini. Udah kan? Oke, selamat nonton. Kita tonton dulu ya videonya. Iya. Boleh dilihat dulu, dicek dulu teman-teman. Ayo nonton dulu teman. Ayo nonton. Ini narasinya kamu yang membuat ya, saya kira. Apa? Ini narasinya kamu yang membuat ya. Iya, Pak. Bagus. Nah, ini keren sekali videonya nih. Bagus. Nanti saya kira mau ditanyakan kepada temanmu, ada nggak yang mau ngasih saran atau kritik dari kamu? Sekaligus pertanyaan, boleh ya? Jadi jaga videonya teman-teman. Nah, video contoh.
di Perang Dunia Pertama tuh kan terjadinya karena pembunuhan seorang putra tak tuh. Nah, siapa nama putranya tuh? Ferdinand Foch. Ayo. Kan bisa menguasai materi itu. Namanya Ferdinand Foch yang terbunuh pada Perang Dunia I. Ya. Makanya Tanggalnya lupa ya, kalau sulit ya mengubah. Saya seingat saya tanggal 8 deh, bener ya? 8 atau 28, sekitar itu deh. Tapi namanya bener Ferdinand Foch, bukan Ferdinand Sambo ya. ya. Nama aslinya adalah Franz Ferdinand ya. Itu adalah seorang putra mahkota dari Kekaisaran Austria Hungaria. Dulu terpisah. Dulu jadi satu, Austria dan Hungaria. Tapi sekarang sudah berubah menjadi dua negara ya. Ada salah satu putra mahkota. Putra mahkota itu sudah jadi raja atau belum? Kalau putra mahkota itu posisinya dia akan menjadi seorang apa? Menjadi raja nantinya. Dia inilah yang terbunuh oleh seorang pemuda Serbia. Ya, yang lain boleh bertanya lagi. Ya, silakan. Yang nanya, yang berkomentar semuanya Bapak nilai ya. Negara mana sih yang paling menunjukkan para Perang Dunia I? Oke. Negara mana yang paling menunjukkan pada Perang Dunia I? Untuk negara yang paling menunjukkan itu ialah negara Uni Soviet. Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang Perang Dunia I, maka ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Pihak yang kalah di situ atau pihak yang paling rugi itu tentu negara-negara yang kalah, seperti Jerman, Serbia, dan Turki. Itu adalah negara-negara yang rugi. Kenapa? Karena banyak kehilangan nyawa. Kamu ingat nggak perjanjian apa salah satunya? Perjanjian akhir dari Perang Dunia I. Ada, yuk. Ada, bagus sekali. Ada perjanjian apa, Dek? Versailles, bagus sekali. Antara Prancis dengan Jerman ya. Ada perjanjian Sevres, ada perjanjian Neuilly. Ada perjanjian Potsdam. Itu adalah beberapa perjanjian untuk mengakhiri dari Perang Dunia. Bagus. Jawabannya itu kira-kira Fabio. Yang pertanyaan tadi Fabio ya? Saya kira mau menambahkan lagi boleh. Oh, kamu yang mau ngasih pertanyaan kepada temanmu? Boleh, satu aja. Boleh. Nah, teman-teman kan udah lihat tadi videonya ya kan? Udah lihat sampai akhir belum? Ngerti nggak tentang Perang Dunia I sama II? Kan ada pengertian, sebab khusus, sebab umum, dampak, negara yang terlibat, ada kan? Ada nggak? Jadi, satu deh pertanyaan. Di Perang Dunia itu ada yang disebut perjanjian 3 negara. Tahu nggak? Tahu kan? Ada tuh di video perjanjian 3 negara. Nah, perjanjian 3 negara itu negara apa aja? Coba sebutin, ada yang tahu? Perjanjian 3 negara pada Perang Dunia I. Siapa negara yang terlibat dalam 3 negara yang disebutkan dalam Perang Dunia I? Rusia, Jerman, dan Prancis. Menang untuk Fabio. Cukup saya kira? Kalau sudah cukup kita ganti dengan kelompok yang lain. Baik, terima kasih teman-teman. Bye. Apa kabarnya Pak Fatur? Halo Pak Intizam, alhamdulillah sehat, kabarnya baik. Iya, jadi Pak Fatur kan kemarin Pak Fatur ini nih penasaran pengen implementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas, dan kemarin kita juga udah lihat kan prakteknya di kelas. Gimana perasaan Pak Fatur setelah menerapkan kedua pembelajaran tersebut di kelas? Ada dua perasaannya, dua sisi barangkali. Ada rasa senang tapi juga ada rasa sedikit perlu perbaikan gitu. Dengan ada rasa senangnya karena menemukan hal-hal baru, tetapi dari hal baru tersebut ternyata ketika diimplementasikan di kelas
masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya lihat kemarin Pak Fatur anak-anaknya terlihat aktif ya di kelasnya Pak Fatur. Iya, alhamdulillah. Mereka enjoy sepertinya ya Pak Fatur ya. Terus Pak Fatur juga menerapkan pembelajaran KSI seperti anaknya berani tampil di depan, itu kan sudah KSI juga ya Pak Fatur ya. Iya sih Pak, sebenarnya memang kemarin di awal waktu interview awal sama Bapak saya sudah menyampaikan, mungkin secara eksplisit saya sudah menyampaikan mungkin ada penerapan PSE, tetapi secara konsep mungkin saya belum memahami, dan saya pikir nanti dengan bimbingan mungkin bisa lebih bagus lagi bagaimana menerapkan pembelajaran dengan metode atau model PSE Dan berdiferensiasi. dan tentunya pelajaran yang berdiferensiasi. Kemarin itu Pak Fatur berdiferensiasinya kan berdasarkan sumber ya Pak Fatur. Iya, ya? sumbernya Beda-beda ya, mereka bisa cari topik pembelajaran yang beda-beda juga ya Pak Fatur. Itu Pak Fatur lakukan untuk mengatasi kebutuhan mereka yang beda-beda ya Pak Fatur. tentunya Pak, karena saya melihat mereka itu kemampuannya tidak sama, tentu seperti dalam media ya, misalnya mereka mempunyai keterbatasan, misalnya kuota tidak punya untuk mengakses internet, maka mungkin mereka bisa mencari sumbernya cukup dari buku saja seperti itu, atau misalnya mereka memiliki keterbatasan dalam mencari apalagi misalnya kayak membuat konten pembelajarannya, kalau repot dengan mencari dari konten-konten yang dibuat dengan sendiri, tentu mereka sudah bisa memanfaatkan konten yang ada di YouTube. Jadi mereka cukup mendownload dan menampilkan referensi dari mana dia memperolehnya, kemudian mengkombinasikan dari beberapa video untuk dibuat media pembelajaran versi mereka. Jadi Pak Fatur mengelompokkan mereka itu berpasangan berdasarkan apa ya Pak Fatur? Pertama berdasarkan jenis kelamin. Kemarin saya bagi jenis kelaminnya. Kenapa gitu Pak Fatur? Karena saya melihat biasanya kalau laki-laki dengan perempuan, biasanya kalau dalam kelompok itu lebih cenderung dominan perempuan ketika berdiskusi. Tapi walaupun tidak semuanya ya, tetap saya melihat di kelas tersebut itu kecenderungannya seperti itu. Maka saya membagi supaya tidak tidak berkumpul di satu kelompok, nanti ada kelompok yang terlalu aktif dan ada yang tidak terlalu aktif. Saya seperti itu Pak. Karena sebelumnya saya sudah melihat kalau dalam ketiga kurikulum merdeka disebut dengan istilahnya tes diagnostik ya. Tapi walaupun secara itu kan karena bukan dilaksanakan secara khusus tes diagnostik, tapi saya melihat karena saya juga melihat melakukan proses pembelajaran itu kan sudah lama, jadi saya tahu bagaimana karakter anak-anak di situ dan bagaimana tipe-tipe mereka dalam belajar itu seperti apa. Saya melihat seperti itu, makanya kemarin saya kelompokkan menjadi laki-laki digabung dengan perempuan. Oh seperti itu Pak Fatur. Kedepannya apakah Pak Fatur masih ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas-kelas yang lain? Tentu sangat ingin, karena sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang sangat cocok sekali untuk anak-anak yang beragam ya. Tentunya mereka pemahaman terus kompetensi yang dimiliki kan tidak sama. Dengan pembelajaran berdiferensiasi saya pikir mereka mampu memenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan apa yang dia miliki, sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak harus seragam dan tidak harus sama, tetapi pada akhirnya tetap yang ingin kita capai tujuannya. Tapi cara mencapainya mungkin kita bisa beda-beda gitu Pak. Oh luar biasa sekali Pak Fatur, ini sangat menginspirasi. Terima kasih atas waktunya Pak Fatur ya. Sama-sama Pak Sampai Indizal. berjumpa di lain kesempatan ya. Siap Pak Indizal.